Gerindra Kabupaten Bandung ini dilaporkan ke kepolisian terkait kasus penggelapan itu seperti apa sih, Kang? Dan progresnya sudah sejauh mana sih? Ya, terima kasih. Jadi begini, latar belakang kami melangkah ke jalur hukum terkait pelapor mengatasnamakan ke pribadi ya, bukan organisasi, atas saudara Yayat yang merupakan ketua DPC Partai Gerindra itu berawal dari SKB yang mungkin sudah meramaikan dunia maya juga saat itu antara Golkar, Gerindra dan PKB. Untuk kedua partai tersebut, karena dengan roda organisasinya, apakah itu unsur terbuka atau transparansinya memang baik, maka tidak memunculkan suatu permasalahan. Karena di Gerindra sendiri terlalu mengambil langkah sendiri, maka yang akhirnya menjadi bumerang dalam internal Partai Gerindra Kabupaten Bandung gitu. Jadi intinya saudara Nuke tanpa membawa nama organisasi saya Partai Gerindra telah melaporkan saudara Yayat terkait penipuannya, sebetulnya bukan kepenggelapannya. Jadi penipuan di sini adalah bahwa saat Partai Gerindra DPC Kabupaten Bandung membuka penjaringan balon, itu kan kita bisa asumsikan bahwa adanya suatu kesempatan, ya kan, yang masih kosong, penjaringan bupati dan atau wakil bupati. Jadi seolah-olah dua posisi tersebut masih kosong. Nah, tetapi saat diketahui adanya SKB tersebut, dan SKB itu muncul sebelum rekomendasi, tapi dalam masa penjaringan gitu, maka pasti dong semua calon bakal calon itu, baik bakal calon bupati ataupun wakil bupati, merasa tertipu. Loh, kalau memang Gerindra sudah membuat kesepakatan dengan dengan partai tersebut dalam SKB, kenapa harus membuka penjaringan bakal calon, kan begitu. Nah, maka di situ saudara Nuke secara pribadi merasa tertipu untuk masalah penggelapan, karena dalam penjaringan tersebut saudara Yayat selaku DPC menerapkan istilahnya tarif pendaftaran sebesar 10 juta per balon dengan menugaskan Bapda, ya kalau di partai lain Bapilu. Nah, intinya seperti itu. Maka saat kami melakukan pelaporan polisi di Polres Bandung ya, sorean, itu dua pasal penggelapan dan penipuan gitu. Nah, pada intinya di dalam, dengan sekarang kita tahu bahwa sudah turun rekomendasi dari Partai Gerindra Pusat, dengan kita tahu redaksinya, kalau mungkin ya si Om tahu gitu ya, redaksinya adalah berdasarkan rekomendasi dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Bandung, maka kami memutuskan. Jadi bukan rekomendasi itu turun dari Partai Gerindra Pusat, tapi justru rekomendasi itu munculnya dari bawah ke atas gitu kan, dari DPC Kabupaten Bandung ke pusat. Sedangkan kita tahu bahwa Bapak Usman Sayogi itu bukan merupakan peserta bakal calon Gerindra dan bukan pula kader Gerindra. Makanya menurut saya dengan munculnya rekomendasi tersebut untuk Usman Sayogi, dan sekarang Usman Sayogi sudah mendaftarkan diri ke KPU, seharusnya itu sudah memenuhi unsur atas laporan saudara Nuke terhadap Yayat.
Laporannya sendiri per kapan itu Kang? Laporannya kalau nggak salah per Agustus ya. Agustus, ya? Bulan Agustus. Nah sekarang memang kemarin ada sertijab dulu ke Satreskrim yang baru ya, jadi memang agak terpending, tapi ditegaskan lagi oleh para penyidik bahwa proses tetap berlanjut. Yang akan ketahui sendiri dari pihak kepolisian sudah sejauh mana sih prosesnya gitu? Siapa saja yang sudah dipanggil dimintai keterangan? Yang sudah dipanggil itu saudara Yayat sendiri, terus Yayat Pendahara, terus Haji Atep itu Babda ya, ketua Babda. Dan prosesnya masih terus berjalan gitu? Ya masih berjalan. Siap. Kang, mengenai yang SKB dan kemudian masih tidak percaya dari 28 itu katanya berbarengan juga, seperti apa? Nah betul, jadi saat kami mengetahui adanya SKB tersebut, bukan hanya laporan secara pribadi saja yang kami lakukan, tapi juga kami meminta klarifikasi dengan langsung dipimpin oleh saya selaku sekretaris PC Satria Kabupaten Bandung ke kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Bandung untuk menemui saudara Yayat selaku ketua untuk mengklarifikasi terkait SKB tersebut. Tapi memang banyak kejanggalan di situ ya. Dia tidak tahu kalau SKB itu sudah di-stempel. Dia tidak ingat SKB itu kapan dibuat gitu. Pada intinya kapanpun dibuat, saya sendiri menyatakan bahwa ini tetap sangat melukai hati kader Gerindra sendiri gitu. Dan di situ pun kami sekaligus membawa juga surat klarifikasi itu kita tembuskan ke DPD beserta mosi tidak percaya dari 28 PAC Gerindra ya, bukan Satria. 28 PAC Partai Gerindra di Kabupaten Bandung. Memakai seragam Gerindra. Nah, jadi tadi hasilnya adalah